meja kalian. Kalau ada bisa dibuang ke tong sampah. Oke, sudah semua? Oke, mungkin untuk ketua kelas bisa memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk ketua kelas hari ini yang izin ada berapa orang? Sekitar 5 orang. Ya, 5 orang, terima kasih. Kegiatan berikutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada anak-anak mungkin bisa berdiri terlebih dahulu. Mungkin sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian lihat Google Form yang saya kirimkan ke kalian bisa diisi terlebih dahulu untuk melakukan tes diagnostik. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Oke, baik. Sebelum masuk pembelajaran, saya punya pertanyaan pemantik. Menurut kalian, kenapa sih sila ketuhanan itu ditaruh di bagian pertama, sila pertama? Iya, boleh, silakan dijawab. Karena Tuhan adalah sumber segala nilai kehidupan. Ya, betul. Ya, Bu. Oke, silakan Deska. Cermin jati diri bangsa, Bu. Tuh, cermin jati diri bangsa. Terus siapa lagi selanjutnya? Oke, silakan. Menjadi landasan spiritual sila lainnya. Itu tadi semua jawaban yang kalian sebutkan itu benar, bahwa sila ketuhanan itu menjadi sumber utama sebelum melaksanakan sila-sila lainnya. Jadi sebelum kalian melakukan sila-sila lainnya, lebih baik memenuhi sila ketuhanan. Yang dimana sila ketuhanan itu menjadi dasar utama sila-sila lain. Kalau kamu tidak bisa memenuhi sila ketuhanan, maka kamu tidak bisa melaksanakan sila-sila lainnya. Maksud tadi ini kalian mampu menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Terus yang kedua itu kalian bisa menganalisis mengapa Pancasila saling berkaitan satu sama lain. Lalu yang terakhir kalian mampu menyimpulkan betapa pentingnya untuk memahami keterkaitan antar sila Pancasila dan betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan warga bernegara. Nah, untuk sebelum saya masuk materi lebih dalam, ada yang tahu materi sebelumnya kita membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, betul. Kemarin kita membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara atau pandangan hidup merupakan salah satu bentuk pedoman yang dijadikan pandangan utama dalam kehidupan berwarga bernegara atau tujuan utama dalam kehidupan bernegara. Oke, pada materi hari ini kita akan belajar tentang keterkaitan antar sila Pancasila. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian Pancasila. Yang kedua, saya membahas Pancasila sebagai ideologi. Lalu kita akan larut ke kaitan antar sila Pancasila. Nah, pengertian Pancasila. Pancasila adalah suatu pedoman hidup yang berasal dari kata panca. Tahu panca? Panca artinya? Ya, panca artinya 5. Sila? Ya, sila. 5 dasar. Pancasila artinya itu 5 dasar yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia yang merepresentasikan kehidupan warga negara, yang berarti artinya itu sesuai dengan kehidupan warga negara Indonesia yang memiliki berbeda suku, ras, agama, dan budaya. Maka dari situ pula terbentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebagai ideologi negara, Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur yang artinya itu sesuai dengan kehidupan berbangsa Indonesia sebelumnya. Kehidupan kita itu berada di 5 agama. Tahu 5 agama kita? Yang pertama? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang kita berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, maka itu tidak bisa disebut Pancasila. Pancasila itu ibaratnya salah satu dasar dari sebuah negara demokrasi. Negara demokrasi itu tidak memandang manusia lainnya, maksudnya di mata hukum manusia itu sama. Entah laki-laki, perempuan, mau kamu berbeda agama dengan temanmu, semuanya itu sama di mata Pancasila.
Pancasila dan di mata negara. Maka dari itu kenapa Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup sebuah bangsa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Pancasila itu bukan hanya sebagai alat pemersatu bangsa yang majemuk, tetapi sebagai cerminan jati diri bangsa. Kalau kamu membahas sila persatuan, maka dari situlah contohnya ini, yaitu sebagai jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu berarti negara Indonesia adalah negara yang memiliki sebuah pedoman hidup. Kalau kamu membahas negara liberal, mereka itu tidak memiliki yang namanya Pancasila. Tetapi Indonesia memiliki yang namanya Pancasila, yaitu sebagai pedoman hidup. Kalau di negara liberal itu nggak ada. Nah, Pancasila itu juga sebagai dasar landasan konstitusi, di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu memiliki Pancasila, berisi Pancasila di alinea berapa? Alinea keempat. Nah, alinea keempat ini kalau kalian membahas di buku, alinea keempat itu ini merupakan cita-cita bangsa. Kalau di buku kita membahasnya itu cita-cita bangsa, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Sebenarnya mensejahterakan itu semua negara pengen mensejahterakan rakyat Indonesia, tetapi cita-cita bangsa Indonesia yaitu adalah memenuhi Pancasila. Nah, kalau membahas video, ibu punya video pembelajaran di sini. Kita akan target anak. Ya, silakan nonton dulu video ini. Kalau kamu tidak lulus dengan sila pertama, kamu tidak mungkin bisa mentransformasi dirimu ke sila kedua. Begitu. Kalau Anda tidak kukuh dengan Tuhan Yang Maha Esa, Anda tidak mungkin punya auto kemanusiaan yang beradab. Kalau bangsa Indonesia belum beradab kemanusiaan, maka dia tidak mungkin menciptakan persatuan Indonesia. Kalau benar-benar persatuan Indonesia, maka kerakyatan itu juga tidak akan tercapai dan mustahil tercapai sila yang benar. Jadi kita di Indonesia itu Saya akan membagi kelompok. Jadi kamu nanti jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kan dulu anak. Nah, jadi untuk pembagian kelompoknya kamu kelompok 1, kalian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, jadi perintahnya itu adalah berikan contoh yang relevan tentang betapa pentingnya kita memaknai kaitan antar sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu saya bebaskan kalian mau cari foto, video atau membuat PowerPoint boleh. Nanti dipresentasikan ke depan. Paham? Oke, mungkin boleh langsung berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, semuanya udah selesai belum? Oke, sudah. Untuk maju ke depannya, saya bebaskan. Siapa yang merasa dirinya siap bisa maju ke depan terlebih dahulu. Oke, kelompok 1 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Tajam Nur Wibawa dan teman saya Ustaz dan Maulana. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang makna keterkaitan antar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan kelas berarti membina hubungan yang harmonis, saling menghargai dan bekerja sama di antara seluruh anggota kelas tanpa memandang perbedaan makna dan tujuan. Kelompok 3. Ya boleh, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang untuk menentukan double ticket. Kenapa kami memilih double ticket? Karena kegiatan membagi tugas dan bertanggung jawab kebersihan kelas secara adil dan teratur. Siswa bermusyawarah untuk membuat jadwal agar semua kebagian tugas tanpa merasa dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, teman saya. Umat Rikaya Binti, kami memilih tentang berdoa sebelum memulai kelas.
Ini merupakan bentuk mencerminkan rasa syukur dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kegiatan bergotong royong. Berlatih kerjasama dengan sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Di lingkungan sekolah, gotong royong sering dilakukan untuk membersihkan kelas, halaman, dan membantu kegiatan lainnya. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa setiap siswa peduli, bertanggung jawab, dan Kami ingin memperlihatkan hasil diskusi kami berdua tentang video yang kami dapat di YouTube. Oke, beri tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Ya, jadi semua yang kalian contohkan di depan tadi itu benar semua ya. Itu salah satu bentuk dari pentingnya keterkaitan antar sila dalam kehidupan sehari-hari. Yang artinya mulai dari berdoa sebelum melakukan kegiatan sampai kegiatan gotong royong, itu semua salah satu contoh dari memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapan ibu bahwa kalian bisa melakukan hal tersebut secara nyata, bukan hanya sebagai omongan saja atau hanya presentasi semata di depan, tetapi kalian bisa menanamkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, untuk selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah setiap manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nilai ketuhanan menjadi dasar bagi sila-sila lainnya, dan sila-sila lainnya menjadi wujud negara dari sila nilai ketuhanan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kalian bisa mengerjakan post-test yang saya kirimkan di grup. Silakan buka HP-nya buat mengisi post-test. Oke, sudah selesai? Oke, baik. Untuk agenda berikutnya, saya punya refleksi yang dimana nanti kalian bisa menuliskan kesan, pesan, atau kritik boleh tentang pembelajaran hari ini. Kegiatan refleksi tadi itu juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Berarti minggu ini yang tentang materi keterkaitan Antarsila Pancasila itu selesai. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang makna sila-sila dalam Pancasila. Jadi mungkin diharap anak-anak untuk bisa membaca buku sebelum kita memulai pembelajaran besok alias minggu depan. Oke, terima kasih refleksi kalian saya terima. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sudah membersamai kegiatan pembelajaran hari ini dengan kondusif. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut untuk melaksanakan istirahat dan mengisi perut kalian. Amin.